Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan judul Wirausaha Produksi Minuman Kopi Susu yang dikenal dengan kafe. Dengan anggota kelompok terdiri dari 3 orang, yaitu pertama Muhammad Nur, yang kedua Elsa Olivia Putri, dan yang ketiga Anda Nafisa Maulidia. Oke, sebelum kita mulai tentang apa produk kita harus memulai dari latar belakang kenapa kita memilih produk tersebut. Produk usaha ini terbilang cukup unik karena produk ini bergerak di bidang minuman. Dilatar belakangi oleh berdasarkan data yang ada, jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada. Salah satu solusi untuk dapat keluar dari krisis ekonomi dan juga mengurangi pengangguran adalah dengan berwirausaha. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan laba yang menguntungkan. Dengan adanya peluang tersebut, maka kami tertarik untuk membuat suatu usaha produk minuman kopi yang diberi nama dengan kafe ini. Namun dengan cara penyajian yang sangat berbeda tentunya. Jika pada umumnya minuman kopi terdapat di kedai-kedai, maka kami menyajikan kopi dengan pengemasan menggunakan botol. Dengan penyajian seperti ini, maka pengemasan lebih aman untuk dibawa kemanapun. Dengan pertimbangan segala aspek yang ada, maka diharapkan masyarakat dapat menerima produk ini dan menjadikannya sebagai salah satu minuman kopi favorit. Adapun profil perusahaan kami, nama perusahaan atau nama usaha kopi kami yaitu kafe, yaitu di bidang usaha kuliner yang khususnya tertentu pada produk minuman. Alamat usaha Sidoarjo dan nomor telepon 081217411702. Usaha kecil menengah ini bernama Kafe. Rumah produksi kafe ini berlokasi di perumahan Wahyu Utama, Sairogo Blok A, nomor 4, RT 30 RW 6, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi tempat usaha ini sangat strategis dikarenakan di sekitar tempat usaha terdapat perguruan tinggi swasta, sehingga memungkinkan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian struktur organisasi. Dalam suatu usaha kita tentunya tak luput dari struktur organisasi yang dimana itu dibutuhkan untuk membagi tugas-tugasnya masing-masing. Dalam usaha ini kami membagi dalam tiga kelompok. Yang pertama pemilik usaha, yang kedua bidang pemasaran, yang ketiga bidang pelayanan. Yang pertama pemilik usaha. Pemilik usaha, tugas owner kopi ini ialah mengomunikasikan dengan jelas setiap aspirasi, harapan dan tujuan perkembangan produk minuman ini, memantau perkembangan pemasaran, dan yang terakhir ialah mengelola dan memantau keuangan. Yang kedua yaitu bidang pemasaran. Bidang pemasaran ini bertugas untuk menarik pelanggan maupun melakukan manajemen kampanye pemasaran agar pembeli tertarik untuk membeli minuman kopi yang diberi nama kafe ini. Yang ketiga tentunya bidang pelayanan. Bidang ini sangat strategis, sangat dibutuhkan juga. Bidang pelayanan akan melayani pertanyaan, saran, juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan konsumen dalam membeli maupun mengonsumsi minuman kopi kafe ini. Aspek produksi yang pertama, produk usaha. Adanya kopi susu dari usaha kafe ini dikarenakan bahwa sekarang ini banyaknya kalangan dari anak remaja maupun sampai dewasa yang sangat mengemari kopi susu. Rasa pahit dari kopi yang digabungkan dengan susu yang manis menjadikan perpaduan yang sangat pas, sehingga membuat para penggemar kopi sangat suka dengan rasanya. Jika meminum kopi susu dengan takaran yang ideal, maka akan mengandung banyak sekali manfaat seperti mengurangi depresi, kafein yang bisa meningkatkan aliran darah yang mengalir ke otak, dan akhirnya menghasilkan neurotransmitter bernama adenosin yang bekerja layaknya dopamin alami sehingga bisa menambah energi pada tubuh. Kemudian analisis SWOT, yang pertama kekuatan, kemudian kelemahan, dan peluang serta hambatan. Yang pertama merupakan kekuatan, yaitu harga kopi susu dari kafe ini sangat ramah di kantong pelajar. Kemudian kopi susu dari kafe ini memakai bahan-bahan yang berkualitas, dan yang terakhir proses pembuatan kopi susu ini juga sangat higienis. Yang kedua merupakan kelemahan. Kopi susu dari kafe ini hanya bisa bertahan selama 2 hari di dalam kulkas dengan upaya untuk tetap menjaga kualitas dari bahannya. Yang ketiga merupakan peluang. Dengan memakai kemasan botol, kopi susu dari kafe ini sangat praktis dan mudah dibawa kemanapun. Dan yang terakhir merupakan hambatan. Karena memasarkan produk saat ini hanya dengan via online, maka masih krisis kepercayaan dari para customers. Selanjutnya merupakan bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, bahan yang digunakan untuk membuat kopi susu dari kafe ini yaitu 4 gram bubuk kopi instan atau kopi murni, kemudian 150 ml susu full cream, 50 ml gula cair, dan yang terakhir 100 ml air panas. Kemudian alat yang dibutuhkan yaitu gelas takar, botol plastik, serta stiker nama usaha. Kemudian aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan langkah penentuan di manakah produk tersebut akan diposisikan dalam sebuah pasar. Dari segmentasi demografis,
Usaha minuman kopi kafe ini dipasarkan kepada masyarakat umum, terutama anak-anak muda serta mahasiswa. Kemudian wilayah pemasaran. Untuk saat ini, usaha minuman kopi kafe ini masih berkonsentrasi pada sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Lalu, sasaran konsumen. Untuk batasan usia, kami mencoba mengarahkan produk pada golongan anak muda dan orang dewasa yang usianya sekitar 7 tahun sampai 40 tahun. Kemudian yang terakhir merupakan sistem promosi. Sistem promosi dari minuman kopi kafe ini dilakukan secara online melalui media sosial yang bertujuan agar konsumen dapat terkoneksi kepada produsen melalui jaringan komputer yang memfasilitasi penyebaran informasi melalui word of mouth. Sistem distribusi. Distribusi produk dapat dilakukan dengan cara pengiriman produk secara langsung atau COD, cash on delivery, maupun melalui aplikasi Gojek. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran dari usaha ini, jika offline, bisa dilakukan dengan pembayaran cash atau secara tunai. Jika online, dapat dilakukan melalui GoPay, ShopeePay, ataupun transfer antar bank. Yang terakhir, keuntungan. Kami berencana menjual kopi kafe ini dengan harga Rp15.000 per botolnya. Yang selanjutnya ada rencana keuangan. Rencana keuangan anggaran dana yang diperlukan untuk memproduksi kopi susu kafe adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dana operasional untuk peralatan. Dari 1 gelas takar, 2 botol plastik, 3 stiker nama usaha. Dari total tersebut berjumlah Rp34.000. Yang kedua ada dana operasional untuk bahan-bahan. Yang pertama ada kopi bubuk instan sejumlah 20 gram. Yang kedua ada susu full cream sejumlah 900 ml. Yang ketiga ada stiker nama usaha sejumlah 1 lembar. Yang keempat ada gula cair sejumlah 1 kilo. Dan yang terakhir ada air sejumlah 600 ml. Semua jumlah harga dari dana operasional untuk bahan-bahan yaitu sekitar Rp47.500. Yang ketiga total anggaran kebutuhan. Total anggaran kebutuhan dari dana operasional untuk peralatan Rp34.000 dan dana operasional untuk bahan-bahan Rp47.500 dan totalnya adalah Rp81.500. Yang selanjutnya analisis resiko. Karena di setiap usaha pasti akan dihadapi oleh resiko, maka untuk mengantisipasi jika terjadi masalah tidak terduga akan diambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, usaha memperkecil resiko alat produksi, yaitu membeli alat di toko yang terpercaya. Yang kedua, usaha memperkecil resiko bahan baku, yaitu mencari supplier yang terpercaya supaya mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Yang terakhir, resiko dari pengiriman. Jika terjadi kerusakan barang saat pengiriman, maka usaha akan memberikan kompensasi kepada pembeli. Berikut kami sertakan lampiran-lampiran foto dari produk kopi susu kafe sebagai berikut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.